Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Adanya wacana penghapusan ujian akhir nasional atau UN dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dinilai menjadi suatu tantangan di sekolah bagi para guru. Sebab kelulusan nantinya akan ditentukan oleh pihak sekolah, tentunya dengan standar nilai yang ditakutkan tidak akan dicapai oleh para siswa. Wacana penghapusan ujian akhir nasional atau UN mendapat tanggapan beragam dari sejumlah pengajar. Salah satunya di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Meskipun menerima dan akan menjalankan apa yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, seperti penghapusan ujian nasional, namun ini akan menjadi tantangan oleh para guru-guru di sekolah. Karena kelulusan siswa tentunya akan ditentukan oleh pihak sekolah dengan standar nilai ditetapkan dari pemerintah, ditakutkan tidak akan dicapai oleh para siswa. Kalau saya sebagai kepala sekolah, kalau itu sudah keputusan dari menteri untuk menghapuskan ujian nasional, tentu kami akan mengikuti. Di sekolah siap mengikuti apapun keputusan dari pemerintah terkait dengan penghapusan ujian nasional. Cuman tantangannya ke depan di guru-guru dan sekolah itu tentu kalau sudah dihapuskan, kemudian itu diserahkan ke sekolah, tentu memperhatikan standar yang diberikan oleh pemerintah. Nah, itu yang menjadi tantangan pada sekolah. Selain itu, para siswa juga merasa dirugikan dengan adanya penghapusan ujian nasional, sebab mereka telah mempersiapkan diri sejak jauh hari untuk mengikuti UN, yaitu dengan mengikuti bimbingan belajar dari sekolah. Tanggapan dari pihak kita sendiri itu kan rasa rugi toh, setidaknya orang iko pengayaan, iko bimbingan, kompas DP hari hatu dia sudah dilaksanakan, tetap kan ada rasa kecewa dari orang sendiri. Orang berharap kalau pas tuh hari hatu orang mau berjuang sama-sama, pas DP hari hatu dia itu UN tuh dia tidak dilaksanakan. Diharapkan agar pemerintah pusat bijak dalam mengambil keputusan jika UN dihapuskan. Setidaknya pemerintah bisa memberikan metode lain dalam mengikuti ujian nasional. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Kita ke informasi lainnya, saudara. Untuk melestarikan dan mengangkat kearifan lokal budaya Bolaang Mongondo, Direktorat Kesenian Ditjen Kebudayaan Kemendikbud RI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mobagu menggelar pentas seni dan budaya, yaitu tarian dan musik etnik modern. Pentas seni dan budaya tarian dan musik tradisi ini bertajuk mengembangkan seni dan budaya Nusantara untuk memperteguh Bhinneka Tunggal Ika. Ada 8 jenis tarian tradisional khas Bolaang Mongondo yang dipentaskan pada gelar pentas seni dan budaya kali ini. Antara lain, tari kabela, tari tuitan, dan tari yang sudah modern. Berbasis tradisi budaya Bolaang Mongondo seperti tari mogama dan tari mogaup. Seperti tarian mogama dan tari moguap yang dipentaskan oleh para siswa sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Alunan musik kolintang dan musik bambu khas Bolaang Mongondo serta lantunan lagu berbahasa daerah Bolaang Mongondo lebih menyemarakan pentas seni kali ini. Kegiatan kali ini sengaja digelar untuk mengembangkan dan melestarikan budaya Bolaang Mongondo serta sebagai wujud kecintaan terhadap kebudayaan dan kearifan lokal yang melibatkan generasi muda agar budaya lokal terus berkembang yang saat ini mulai terkikis oleh budaya luar. Apa saja Pak yang dipentaskan? Yang akan dipentaskan pada gelar ini adalah tari, ada 8 tari, yang juga tari tradisional yang sudah dikenal lama di Kota Mobagu seperti kabela, tuitan, dan tari-tari yang dikembangkan berdasarkan konsep kekinian ya, berbasis tradisi, seperti tari mogama, tari beat, tari moguap, semua itu berakar pada sumber-sumber kearifan lokal. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mobagu, perwakilan Direktorat Kesenian, Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud RI, tokoh budaya, para kepala sekolah, para siswa dan masyarakat setempat. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Kompleks Benteng Otanaha yang terletak di atas bukit Desa Dembe, Gorontalo merupakan peninggalan bersejarah yang dibangun oleh Portugis pada abad ke-15.
Saudara, senang sekali rasanya saya, Anissa Bajarat, kembali menjumpai Anda dalam Pesona Gorontalo kali ini. Beragam informasi budaya dan objek wisata seputar Gorontalo yang dulu dikenal sebagai Hulon Dahlo yang masih bergabung dengan Sulawesi Utara dan saat ini sudah menjadi Provinsi Gorontalo. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti saya. Kompleks Benteng Otanaha yang terletak di atas Bukit Desa DMB Gorontalo merupakan peninggalan bersejarah yang dibangun oleh Portugis pada abad ke-15. Bangunan yang keseluruhannya terdiri dari 3 buah benteng, yakni Benteng Otanaha, Benteng Otahia, dan Benteng Urupahu. Ini dibangun sebagai wujud kerjasama antara Portugis dengan Raja Ilato yang tengah berkuasa pada tahun 1505 sampai dengan 1585. Benteng Otanaha dikisahkan saat kapal orang Portugis singgah di Gorontalo. Perwakilan orang Portugis itu kemudian menemui Raja Ilato dan menawarkan kerjasama untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan kerajaan. Sebagai tanda kesepakatan, Portugis bersedia membangun 3 benteng yang terletak di atas bukit. Untuk sampai ke Bukit Benteng Otanaha dapat ditempuh juga dengan menaiki 1000 anak tangga. Untuk mencapai benteng ini juga mudah, 30 menit dari kota Gorontalo ke arah Danau Limboto. Untuk sampai ke atas, bisa dengan berjalan kaki melalui 1000 anak tangga atau membawa kendaraan sampai di atas bukit dan diparkir di depan benteng. Pengunjung akan dikenai tiket masuk sebesar Rp5.000 dan sudah bisa menikmati suasana Benteng Otanaha sepuasnya. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas Gorontalo sepekan hari ini. Nantikan terus Kompas Gorontalo sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Kompas TV Gorontalo. Berita dan inspirasi Indonesia. Assalamualaikum dan sampai jumpa.